Amin, amin. Wow, Tuhan Yesus baik, saudara ya. Sangat-sangat baik. Wow, katakan haleluya. Ya, tema kita pagi hari ini adalah ini tahun kemenangan. Siapkan diri. Wow, ini tahun kemenangan. Ayo mempersiapkan diri. Buka kitabnya saudara. Di kitab Yesaya 61. Kita akan belajar 4 ayat dari kitab ini. Siap-siap ya untuk merasakan kedahsyatan tangan Tuhan. Wow. Roh Kudus, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lihat apa yang Tuhan lakukan di tahun ini. Bu, tapi ke tahun 2025 itu tuh enggak enak. Susah banget yang dialami. Oh ya betul. Ini kan tahun penuaian. Penuaian tanpa proses, ya enggak bisa. Penuaian tanpa tekanan, enggak bisa. Karena setiap kemenangan harus selalu ada pertandingan sebelumnya. Ya, tidak ada nilai rapot bagus kalau tidak ada belajar. Nah, jadi selalu ada hasil yang ditimbulkan. Dikatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Ini yang harus kita kejar hari-hari ini. Jangan salah fokus. Artinya jangan memikirkan mujizat. Itu mudah. Saya sering katakan. Kejarlah di ayat yang pertama ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Nah, roh Tuhan ini kita rasakan pada saat kapan? Kita masuk dalam hadiratnya. Makanya jangan tidak berdoa. Jangan tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab merasakan roh Allah itu tercurah dalam hidup kita, itu prioritas. Jadi fokus kita jangan pada apa yang kita butuhkan sekarang ini, tetapi kejarlah roh Allah itu. Nah, roh Allah dapatnya dari mana? Hubungan yang kita bangun tiap hari. Mau lagi masak, lagi di kantor, lagi di jalan, lagi nyetir. Hadirat Tuhan hari-hari ini haruslah kita rasakan dahsyat. Tadi pagi saya sempat sharing saat teduh di komunitas yang saya punya. Bahwa kita harus merasakan hadirat Tuhan hari-hari ini menguat. Kalau sampai nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, pertanda hubungan kita dengan Tuhan jauh. Pertanda kerohanianmu kering. So, hadirat Tuhan ini, kejar itu. Seringkali kita berpikir bahwa agak susah ya Bu kalau lagi saat teduh. Kejar! Mau capek, mau lelah, mau stres, mau punya masalah, nggak punya masalah, mau tekanannya sebesar apapun, kejarlah hadirat Tuhan itu. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi bukan pengurapan yang kita kejar, tetapi hadirat Allah yang harus kita kejar. Jangan kebalik. Butuh pengurapan, butuh didoakan, tetapi roh Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Itu kerugian besar. Kalau hari Minggu, kan beberapa gereja suka ada altar call toh. Ya, siapa yang pengen didoakan, boleh maju ke depan. Nah, banyak jemaat maju ke depan. Anda harus tahu bahwa untuk maju ke depan itu, tujuannya, perhatikan, jangan maju altar call supaya engkau didoakan. Tetapi majulah altar call untuk apa? Terima hadirat Tuhan itu. Agar supaya pengurapan itu kau rasakan tiap-tiap hari. Sehingga Anda dan saya akan mengalami satu hadirat Tuhan yang gak seperti biasanya. Semakin on fire hari-hari ini. Pastikan saudara, Anda dan saya hari-hari ini harus on fire. Makin bersukacita, makin bersemangat.
Kalau sampai terjadi keluh kesah dan tidak bisa merasakan Tuhan, engkau sudah jauh. Kejar itu. Bukan pengurapan, bukan berkat. Bukan minta diuyak-uyak minyak urapan, bukan. Tetapi hubungan kita sendiri dengan Tuhan yang kita bangun dengan kesetiaan tiap pagi, itu yang harus kita utamakan, bukan yang lain. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Perhatikan, banyak orang hari-hari ini hidupnya sengsara. Nilai, angka PHK makin hari makin tinggi. Kondisi perekonomian lagi nggak baik-baik saja. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Indonesia sedang krisis, sedang tidak baik. Keadaannya lagi tidak baik sama sekali. Tuhan katakan apa? Ia telah mengutus aku. Nah, siap-siap saudara, bahwa tahun ini Anda dan saya diutus Tuhan. Katakan amin saudara. Anda dan saya diutus Tuhan hari-hari ini. Jadi siapkan diri kita masing-masing. 2025 adalah tahun penuaian, tahun di mana kita mengalami kemenangan, tahun di mana kita diutus oleh Tuhan. Aduh Bu, persoalan saya berat Bu. Saya aja mau doa susah Bu. Ini. Makanya tadi di awal, di ayat yang pertama dikatakan apa? Roh Tuhan turun atasku. Kejarlah terlebih dahulu roh itu. Sampai kita bisa merasakan. Begitu kita sudah merasakan roh Tuhan, baru kita bisa terima pengutusan itu. Nah, pengutusannya apa? Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Jangan kita jadi kompor. Iya, hari ini makin susah. Udahlah, capek. Hari-hari ini tuh mau doa, rasa-rasanya Tuhan gak gerak apa-apa. Itu kompor. Udah, cerai saja. Ngapain sih kamu punya pasangan kayak begitu? Cerai, itu kompor. Membuat situasi tidak menjadi baik. Perkataan kita harus menjadi berkat. Bukan mengutuk. Karena itu bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita untuk beroleh kemenangan itu. Camkan itu, saudara. Tuhan katakan apa? Untuk kita diutus menyampaikan kabar baik. Sekalipun situasi di bangsa ini lagi tidak baik-baik saja, Tuhan buat satu utusan kepada kita. Sampaikan kabar baik untuk orang-orang yang sengsara. Dengan kata lain, jangan menyebarkan hoax, berita-berita tidak baik, berita-berita tidak menyenangkan telinga. Tetapi kuatkanlah satu sama lain. Ayo kuat, ayo berdiri teguh. Waktu diri kita punya masalah, karena ayat yang pertama udah dilakukan, roh Tuhan itu berkuasa atas kita. Kita ketemu orang, udah langsung doain. Ayo kuat yuk, sama-sama kuat. Aku juga berbeban masalah. Tapi ayo kita doa sama-sama. Aku doain, ya. Kualitas Anda dan saya harus ada di level ini. Pikirkan itu, saudara. Kualitas kita harus ada di level ini. Jadilah pendoa buat orang lain. Pasangan, anak, keluarga, teman. Begitu melihat seseorang, ada gairah yang luar biasa untuk berdoa. Inilah yang disebut dengan menyampaikan kabar baik. Kemarin, saudara, hari Minggu kemarin adalah hari yang cukup melelahkan. Saya dari pagi sampai malam, saya pelayanan terus. Dan di siang hari, ada salah satu jemaat sedang baptis gitu ya. Dan saya kenal dengan anak ini. Saya antar anak ini untuk baptisan. Lalu waktu saya hendak mendoakan, saya ketemu dengan salah satu sahabat saya begitu. Ternyata anak kopselnya dia, anak kulnya dia, ada yang dibaptis. Begitu saya melihat anak itu, Roh Kudus katakan doa buat dia. Saya langsung spontan katakan, nanti aku akan doain kamu ya. Kayak gitu. Dan benar, dia tunggu saya di belakang gitu ya. Saya selesaikan itu pelayanan baptisan.
Begitu sudah selesai, dia tunggu saya di belakang dan kami berdoa. Saya tidak tahu apa yang sedang dia alami. Tapi ada pesan Tuhan yang disampaikan untuk saya punya sahabat ini. Mari saudara, hari-hari ini jangan hanya berpikir soal masalah pribadi kita. Jadilah pembawa api Tuhan buat banyak orang. Sekarang saya mau beritahukan, untuk memasuki tahun kemenangan, jangan habiskan waktu hanya untuk memikirkan masalah pribadi. Anda udah ketinggalan jauh kalau sampai situasinya kayak begitu. Yang pertama, kerohanian kering. Yang kedua, kesempatan untuk melayani terbatas. Jangan tidak ambil bagian di situasi itu. So, ayat yang pertama, roh Tuhan ada padaku, kejar itu terlebih dahulu. Penuhi diri dengan hadirat Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan tentang berbahasa roh, bukan. Tetapi kepenuhan Roh Kudus adalah berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun tiap-tiap hari. Lalu yang kedua adalah hubungan yang dibangun yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita on fire hari-hari ini. Begitu ketemu orang, rasa-rasanya pengen mendoakan. Itu utusan. Untuk bisa mencapai tahun kemenangan itu, lakukan yang ini. Kepenuhan Roh Kudus, lalu menyampaikan kabar baik untuk orang-orang sengsara. Sekalipun keadaan kita mungkin sama, atau mungkin jauh lebih buruk dari orang-orang yang kita doakan. Ini pengutusan. So, ambil bagian itu. Jangan menjadi jemaat mandul. Jangan jadi jemaat pasif. Waktunya pengurapan yang kita terima dari Tuhan itu, berikan kepada orang lain. Jangan hanya punya slogan, aku diberkati untuk memberkati, tapi hanya materi yang kita pikirkan. No, menjadi berkat itu tidak menunggu situasi kita baik. Buat dirimu membawa api Tuhan itu, dipercaya oleh Tuhan untuk menyembuhkan banyak jiwa di luar sana. Kebutuhan yang kau tidak ucapkan itu, yang tidak sempat terucapkan itu, Tuhan sudah take over. Ya. Dan merawat tidak hanya menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, kita juga dikasih kesempatan merawat orang-orang yang remuk hati. Saya kemarin habis pelayanan baptisan, saya turun ke bawah, saya ada pelayanan konseling. Dia adalah jemaat yang dulunya dia Muslim. Waktu HMC sempat pelayanan sama saya, dan Tuhan kasih kesempatan untuk ketemu sama anak ini. Anak ini mengalami satu remuk hati yang luar biasa dahsyat. Dia sudah cukup berusia, tapi iblis memasung kakinya untuk tidak bertumbuh. Dia menjadi pribadi yang keras, yang tidak mau mengampuni, yang intinya adalah yang penting aku hidup, aku gak peduli dengan orang, itu dia. Waktu kami duduk lumayan lama, saudara. Hampir, saudara. Hampir 3 jam, saudara. Bahkan lebih, ada kali 4 jam. Ngobrol gitu dari hati ke hati. Dia mencurahkan semua isi hatinya. Hati yang remuk itu diubahkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Kathy hanya duduk berdua sama dia mendengarkan keluh kesah. Tapi waktu api Tuhan itu memenuhi kita ngomong apa saja. Karena kita ngomong bukan kita yang ngomong, saudara. Yaitu Roh Kudus yang berkuasa atas mulut kita, mampu menyembuhkan orang itu. Orang yang sekeras batu itu, tiba-tiba dia merenungkan dirinya. Selama ini aku salah. Selama ini aku angkuh. Selama ini aku benar-benar tidak berguna. Roh Kudus yang bekerja atas kita. Waktu kita kepenuhan Roh Kudus, kita ketemu sama orang, mungkin cuma menyapa, halo, shalom, apa kabar? Mungkin kalimatnya cuma itu. Tapi membawa keteduhan hati. Membawa keteduhan jiwa.
Hari ini Anda dan saya levelnya harus di situ. Jangan pasif. Jangan hanya butuh mujizat. Anda udah ketinggalan jauh. Saya katakan, tahun kemenangan tidak akan kau peroleh ketika engkau tidak melangkah untuk membawa kabar baik ini buat orang-orang sengsara, buat orang-orang yang remuk hatinya. Temui orang-orang yang seperti itu. Mulai pagi hari ini, saya sudah katakan berkali-kali, tiap hari minimal 1 orang, layanin. Tuhan akan bangga terhadap murid-muridnya. Siapakah murid itu? Anda dan saya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan hanya terima berkat, Anda bukan murid. Karena murid itu memperlengkapi dirinya, lalu dipakai dahsyat. Ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Seperti yang saya lakukan hari Minggu kemarin. Hanya duduk mendengarkan keluh kesah dia, sementara kita kepenuhan Roh Kudus, tujuannya apa? Membebaskan orang-orang yang penuh dengan tawanan itu. Lihat, pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita, saudara, kitalah yang diutus Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang mengalami tekanan kehidupan yang dahsyat. Tapi saya butuh, Bu. Saya pun butuh dilepaskan. Betul. Anda memang butuh dilepaskan. Tapi jangan stay di tempat do nothing. Jangan cuma duduk dan engkau tunggu urapan. Itu tidak akan membuat engkau menjadi pribadi yang kuat. Makin gak kuat, saya katakan. Buat diri kita berguna. Jangan jadi pohon ara yang mandul, yang tidak berguna, yang dikutuk Tuhan dan akhirnya tidak berbuah. Ini waktunya Anda dan saya jadi jemaat yang dipakai Tuhan. Bukan jemaat yang cuma duduk di kursi, bikin panas, bikin penuh gereja, tapi keluar dari gereja tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jangan terlalu cepat bilang, yes, aku percaya tahun ini tahun kemenangan. Tapi kalau pikiran kita hanya kepikiran kebutuhan gue, tidak akan pernah menang. Anda dan saya harus suka pada sebuah pertandingan. Pertandingan untuk mengalahkan kedagingan kita. Untuk supaya apa? Dipakai Tuhan dahsyat. Jelas tak kalimat pertamanya itu? Iya, yaitu Tuhan mengutus aku. Untuk apa? Untuk ketemu orang sengsara, merawat orang yang remuk hatinya, lalu apa? Sebagai pembebas. Suamiku tuh, Bu, malas banget. Makin hari, makin kacau. Itu tugas kita untuk merawat. Dia yang harus dibebaskan. Banyak orang tuh penuh dengan kemarahan, penuh dengan keegoisan. Kalau lihat pasangan tidak berubah-berubah, langsung kita mandek untuk berdoa. Loh, salah loh. Makanya urutannya mesti benar dulu. Kejarlah hadirat Tuhan, penuhi diri dengan hadiratnya. Seringkali kita tuh cuman pakai dasarnya adalah aku udah sampaikan firman. Tapi tetap dablak itu orang. Lah, kalau kitanya nggak kepenuhan, mulut kita nggak ada pengurapan, saudara. Kita butuh pengurapan dari Tuhan, makanya diri kita sendiri harus penuh dengan urapan itu. Makanya kenapa banyak perkataan kita tidak didengar oleh orang-orang. Kenapa? Kita sendiri tidak dipercaya oleh Tuhan sebagai pembawa api Tuhan itu. Makanya yang pertama kerjain dulu. Ya, kalau pengen keluarga kita mengalami satu kemenangan, kita perlengkapi diri dengan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, lakukan berkali-kali seperti itu. Perlengkapi diri, saudara. Karena untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam keluarga kita, iblis itu paling gak suka ada jiwa yang dimenangkan. Saya capek, Bu, doanya. Pasukan capek. Kalau pasukan itu capek, tidak akan pernah mengalami kemenangan. Amin. Jangan hanya dibatasi pikiran dengan kebutuhan hidup. Itu tipe jemaat yang pasif banget. Oke?
Jadi sudah tahu ya, ayat yang pertama pegang itu. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Tuhan tahu engkau punya kebutuhan. Tuhan tahu engkau nggak kuat. Tuhan tahu engkau nggak berdaya. Penuhi dirimu dengan roh Allah. Berikutnya ayat yang kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Untuk memberitakan tahun rahmat. Jangan mengatakan Indonesia gelap. Patahkan itu tagar Indonesia gelap. Itu kutuk yang dilepaskan iblis. Jangan pernah mengatakan hidup susah, hidup sengsara. Saya nggak dapat apa-apa. Saya tidak berdaya. Bukan itu yang kita katakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23, beritakan itu. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia membaringkan kita di rumput yang hijau. Ada kesegaran baru di situ. Makanya tiap-tiap hari, hampiri Tuhan. Dia adalah gembala kita. Supaya kita beroleh ketenangan, damai sejahtera, kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Bukan stres. Jadi kalau tahun ini diberi kesempatan untuk mengalami tekanan kehidupan, bukan stres yang seharusnya kita terima. Tetapi damai sejahtera yang harus berlimpah, limpah, limpah. Ya. Jadi kalau di masa-masa sukar ini, kalau kita cuma stres, berarti ada yang salah. Roh Allah tidak ada pada kita. Itu tandanya. Kejar itu. Makanya saya sering kali ngomong toh, jangan cari hamba Tuhan. Kejarlah ini. Begitu engkau kejar hadirat Tuhan, engkau sendiri yang bisa merasakan hadirat itu. Tiba-tiba engkau jadi on fire. Tiba-tiba perkataanmu baru ngomong sekali, 2 kali. Terjadi mujizat yang dahsyat. Karena apa? Pengurapan itu turun. Engkau sendiri tidak terintimidasi oleh iblis. Begitu ada tekanan, ada ketakutan, engkau bisa menghalau iblis. Tujuannya itu, saudara. Kenapa kita dibawa Tuhan proses? Kenapa kau harus diproses? Kenapa kau harus mengalami tekanan? Supaya kita menjadi mandiri. Untuk bisa mengatasi diri kita sendiri dari ketakutan, dari kemarahan, dari kekecewaan, dari perilaku-perilaku orang lain terhadap diri kita. Kita bisa lawan semua itu. Jangan hindari proses. Makanya saudara, ini tahun 2025, jangan hanya memikirkan masalah pribadi. Penuhi diri kita dengan hadirat Tuhan. Anda dan saya akan merasakan kasih Tuhan yang dahsyat yang tidak akan pernah bisa ditukar oleh apapun. Untuk memberitakan tahun rahmat dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ini firman Tuhan persis loh di tahun 2025. Banyak PHK, banyak goncangan, krisis perekonomiannya luar biasa dahsyat, masalah keluarganya gede banget, angka perselingkuhannya makin tinggi, judi online di mana-mana. Beritakan tahun rahmat ini. Bukan sepakat apa yang diberikan oleh iblis. Kesusahan, kehancuran, stres, sakit penyakit terus-menerus yang tidak pernah bisa berubah. Anda dan saya harus bisa melawan situasi itu. Beritakan ini tahun rahmat. Beritakan ini tahun pembebasan. Anda dan saya harus penuh dengan rahmat Tuhan. Biarkan kita menjadi pembebas-pembebas orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Kita yang harus membebaskan. Bukan kita yang minta supaya doakan. Alah. Engkau akan kehilangan kesempatan menjadi partnernya Tuhan. Kalau kita cuma datang kepada Tuhan minta berkat, datang kepada hamba Tuhan minta didoakan, ayat 61 ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Selamanya kita akan gagal jadi jemaat. Karena Tuhan punya rancangan. Lihat, rancangan-rancangan yang indah penuh dengan harapan. Rancangan indah penuh dengan harapan. Kalau kita aja hubungan dengan Tuhan tidak terjadi, dapat pengharapan dari mana?
Kalau kualitas doa kita hanya berkat, harapan itu akan sirna. Karena Tuhan fokusnya tidak pada pemberian berupa materi. Tapi fokus Tuhan hari-hari ini adalah mengubah Anda dan saya. Karakternya teruji. Cara mengambil keputusannya teruji. Gak gampang nangis. Gak gampang cengeng. Gak gampang penuh tekanan, dikit-dikit takut. Hari-hari ini, Tuhan lagi pakai kita untuk memberitakan tahun rahmat. Justru di tahun yang sangat susah ini, buat pembebasan buat mereka itu. Ya, makanya ngomong sama Tuhan. Tuhan, wow, pagi hari ini aku thank you banget untuk firman Tuhan di saat teduh ini. Ya Tuhan, aku mau Tuhan. Itu yang benar. Kalau mendengar firman Tuhan, langsung deklarasikan, Tuhan, itu buat aku. Yes Tuhan, ini aku mau diutus Tuhan untuk membawa pembebasan. Aku mau Tuhan, keluargaku mengalami satu titik pembalian keadaan yang lebih dahsyat. Aku mau Tuhan, pakai aku, ini aku, utus aku. Tuhan akan excited banget untuk jemaat Tuhan yang modelnya kayak begini. Jangan buat hidupmu boring. Udah boring, kering pula. No, saudara. Responi ini firman Tuhan. Supaya tahun ini sebagai tahun kemenangan terjadi dalam hidup setiap kita. Soal sembuh dari sakit itu bonus. Soal hubungan engkau dengan suami, dengan istri, dipenuhi dengan Tuhan, diubahkan sama Tuhan, itu bonus. Fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah di ayat yang pertama tadi. Sewaktu kita kepenuhan dengan Roh Kudus, kita dipakai Tuhan sebagai partnernya Allah. Ya. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Banyak orang stres. Mungkin kau nggak terlalu pintar untuk bisa menasehati atau ngomong. Cukup katakan kepada Tuhan, Tuhan, urapi mulutku, urapi tanganku Tuhan. Waktu aku ketemu sama orang, aku pegang tangannya, aku pegang pundaknya, ada hadirat Tuhan yang turun. Lah Anda pikir saya live saat teduh tiap pagi jam 7 ini ngapain? Yang saya lakukan ini adalah ayat yang ke-61, saudara. Membebaskan tawanan, memberikan penghiburan bagi mereka yang remuk hati. Menjadi partnernya Tuhan, itu yang saya lakukan tiap hari. Gak cuma live saat teduh. Ketemu dengan jiwa, mendoakan mereka. Bawa api Tuhan buat kesembuhan. Day by day, itu yang saya lakukan. Makanya ayat yang pertama, saya selalu kejar apa? Hadirat. Roh Tuhan. Hadirat Tuhan itu jauh lebih penting. Kalau saya mikirin pekerjaan, kalau saya mikirin traveling, kalau saya mikirin hobi-hobi saya yang traveling, kuliner, ya, wah, saya tidak akan pernah mengambil bagian yang ini. Berapa banyak saya punya teman-teman, mereka kejar kekayaan, tapi tidak mengejar ini. Saya suka sedih melihat teman-teman saya. Gak nangkep isi Tuhan, isi hati Tuhan. Makanya suka kalah kan? Anda suka kalah kan kalau ada tekanan kehidupan? Karena gak lakukan ini. Semakin sering engkau melayani orang, semakin sering engkau mendoakan orang, doamu makin kuat, telingamu makin tajam. Karena untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, untuk bisa membuat peka telinga kita, layanilah orang. Doakan orang. Jangan cuma mikir, gue Tuhan, gue Tuhan, gue Tuhan. Gak masuk kualitas. Anda tidak akan pernah masuk dalam daftar pasukannya Tuhan. Kalau hanya sebatas, berkati aku, lindungi aku, urapi aku. Gak usah kau minta. Selama hadirat Tuhan itu turun, ini paket lengkap, pasti sudah ada. Pengurapan, penyertaan, damai sejahtera, penyertaan, perlindungan, pasti sudah ada bagi kita.
Nggak usah kau minta. Saya sering kali kasih ilustrasi gampang toh. Kalau anakmu cuma ngomong, papi, mami, jangan lupa nasi, lauk, sayur. Kalau tiap-tiap hari anakmu nanyanya begitu terus, berarti anakmu, maaf, engkau tidak mengajarkan yang lain. Karena tiap kali ketemu mami papinya, hanya sekedar nasi, ayam, telur, kerupuk, sayur, buah. Hanya itu yang dia tahu. Apakah Anda mau jadi jemaat yang cuma tahunya itu doang? Tapi coba, kalau anak Anda datang dengan nilai rapot yang bagus, betapa bangganya engkau jadi orang tua, betul? Sama. Tuhan akan sedih kalau lihat jemaatnya cuma, Tuhan, berkati aku, Tuhan. Rapotmu jelek, anjlok. Jangan hanya butuh nasi, sayur, kerupuk, lauk. Itu udah ada tiap hari, nggak usah kau minta. Makanya penuhi dulu dengan Roh Kudus. Lakukan ini firman Tuhan. Jadilah pembebas-pembebas buat orang lain. Bukan kita yang minta dibebasin terus. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Abu bicara tentang apa? Kesia-siaan. Manusia kalau mati jadi apa toh? Kalau dikremasi udah selesai jadi abu toh. Artinya kesia-siaan. Tuhan katakan apa? Karuniakan kepada mereka perhiasan kepala. Ini penuh perhiasan, saudara. Bukan kematian. Kalau pikiran kita hanya pikiran kebutuhan gue, terjadi kematian di kepalamu. Tapi di kepala ini akan ada mahkota kehidupan pada saat apa? Pada saat kita kepenuhan dengan Roh Kudus, pada saat kita melayani jiwa-jiwa, mahkota itu ada di kepala. Makanya Anda lihat, begitu saya kehilangan pekerjaan, begitu saya tutup saya punya perusahaan, lihat, saya makin on fire dalam Tuhan. Melayani Tuhan tiap hari. Buat orang dunia, pasti saya ditertawakan. Lu ngapain sih, Kathy? Teman-teman saya tuh pada ngetawain saya. Lu tuh ngapain sih, Kathy? Kamu punya pengalaman pekerjaan bagus banget. Kamu punya pekerjaan itu tuh keren dari sejak awal. Enggak keluar dari kampus. Posisi pekerjaan kamu selalu tinggi. Lu ngapain hari-hari ini? Mereka tidak tahu apa yang mereka Tuhan utus buat saya. Mereka tidak tahu. Ada yang jauh lebih mulia dari semua itu. Makanya begitu teman-teman saya pada ambruk, mereka telepon Kathy. Kak, boleh ketemu nggak? Kak, doain saya, Kak. Kak, saya punya masalah begini. Kan? Sekian tahun yang lalu, kalimatnya udah berbeda dari hari-hari ini. Karena yang dipikirin, yang isi kepalanya, hanya tentang berkat-berkat kaya. Itulah yang disebut dengan abu. Bicara tentang kesia-siaan. Begitu ada orang yang perlu didoakan, engkau nggak bisa doain kan? Mau doa aja susah. Kemarin saya ketemu sama salah satu konseli, waktu itu kami makan gitu ya, saya bilang, ayo kamu doa. Aduh Kak, jangan saya. Aduh itu doa makan loh. Doa makan aja engkau nggak bisa. Lah kalau misalkan ada iblis di depanmu, apa yang kau akan doakan? Jangan coba-coba main perang-perang. Kalau doa makan aja engkau, jangan aku. Apa itu? Ya, berubah ya. Harus berubah. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Pengurapan daripada Tuhan itu membawa satu pembebasan. Waktu kita diurapi, kan banyak toh, jemaat Tuhan itu suka banget altar call kalau di gereja. Suka banget didoakan. Kalau kita waktu terima pengurapan itu, jangan kau pegang sendiri itu pengurapan. Akan jadi sia-sia kalau cuma pengurapan kita pegang. Waktu kita diurapi, urapi balik. Bawalah keluargamu Tuhan. Jangan cuma aku saja yang diurapi. Tapi biarlah pengurapan Tuhan juga turun buat keluargaku. Ini aku Tuhan.
Apa yang harus aku lakukan? Itu loh. Makanya kenapa banyak orang susah mengampuni? Karena membiasakan diri jadi orang egois. Berkati aku, lindungi aku. Makanya jadi orang egois. Susah kan mengampuni. Kasih dari Tuhan, ibaratnya kayak gini nih. Engkau minum banyak-banyak, tapi nggak sehat. Engkau minum air banyak-banyak, tapi nggak sehat. Percuma tuh. Nah, jadi bawa itu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Kalau hidup kita diurapi Tuhan, kalau sudah tahu kita diberkati Tuhan, ya jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau engkau tidak bisa mengampuni kesalahan orang, engkau gagal jadi berkat buat orang itu. Camkan itu. Makanya jangan biasakan diri jadi orang egois. Susah tau mengampuni. Kemarin sudah dijelaskan di firman Tuhan, di viti-viti saya. Orang-orang yang tidak mengampuni selalu ada konsekuensi. Salah satunya adalah apa? Sakit penyakit. Jadilah pembawa api Tuhan. Kalau kita tuh biasa bawa api Tuhan buat orang lain. Namanya orang lain itu tuh semua sama. Mau pembenci kita kayak, mau orang yang kayak apapun, bawalah api itu buat mereka. Kalau kita membiasakan diri dengan pola itu, kalaupun hatimu dilukai, gampang untuk melepaskan pengampunan itu. Makanya jangan jadi orang egois. Berkati aku, lindungi aku. Kena tekanan dikit udah langsung. Udahlah aku gak mau sama orang ini. Karena kebiasaan egois. Bawa api Tuhan itu. Ya. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pontar-banting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Lihat. Beberapa waktu yang lalu teman-teman saya agak kaget ketemu saya. Kathy, kamu sehat? Wow, aku kaget banget Kathy. Kamu udah pelayanan di mana-mana. Wah, aku bangga loh lihat kamu. Aduh. Nah lihat, orang-orang yang dulunya tuh merendahkan saya, ngejelekin saya tahu banget itu orang-orang dulunya kayak gimana. Ditutup mulutnya sama Tuhan, gak bisa lagi menghina. Waktu promosi Tuhan berikan buat kita. Orang lain tuh bisa nyapa toh? Gak bisa ngomong. Orang merendahkan saya sedemikian rupa. Waktu saya kehilangan pekerjaan, waktu saya mengalami keterpurukan. Wah, saya dihina habis-habisan. Waktu saya masih menderita sakit mental, wah, saya tuh dihina habis-habisan. Dibully sedemikian rupa. Tapi coba lihat. Proses yang Tuhan berikan buat kita alami, itu membuat kita dipromosiin sama Tuhan. Kapan toh dipromosiin sama Tuhan? Ketika mulut kita mendoakan orang terjadi mujizat. Ketika hati kita dipenuhi dengan rasa haus dan lapar, rasa-rasanya pengen nginjilin orang itu promosi. Jadi mindsetnya yang benar. Promosi dari Tuhan itu bukan rumahmu megah, mobilmu banyak, duitmu banyak. Bukan itu. Promosi dari Tuhan itu adalah, lihat bagaimana Daniel dibela sama Tuhan di depan raja. Daniel adalah tipe anak muda yang tidak kompromi sama dosa. Dia tidak takut kehilangan posisi pekerjaannya. Dia lebih takut apa kata Tuhan daripada apa kata raja. Apakah kualitas kekristenan kita sampai di situ? Apakah kita masih kompromi dengan dosa? Masih kompromi dengan aku malas bangun pagi, itu masih kompromi. Aku masih suka mainan HP. Kalau lagi ibadah, itu masih kompromi. Nonton film porno, ngobrol julid sama teman-teman, itu masih kompromi. Tapi adakah kita menjaga kualitas hidup kita? Kalau ada orang julid, ada orang udah ngerasanin orang, ngomongin orang, ya minggir. Punyai standar,
Jangan bergabung sama orang-orang yang suka ngomongin orang. Pasang standar tinggi pada diri sendiri. Ya, ayat yang terakhir. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Ya, ini kan keadaannya banyak yang runtuh kan. Banyak keluarga-keluarga hancur, perekonomian hancur, bisnis usaha hancur. Jadilah penegak-penegak. Makanya kita perlu toh hadirat Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu perlu. Supaya kita bisa membangkitkan diri kita, membangkitkan keadaan kita yang ada di depan. Kalau misalkan berpikir bahwa udah doa, udah bertobat, kok masalah makin bertubi-tubi. Betul itu. Yang betul kayak begitu. Bukan waktu kita doa langsung masalah selesai. Bukan. Begitu kita mengenal Tuhan, kita melakukan pertobatan, kita belajar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang benar adalah masalah akan datang terus. Karena apa? Iblis tidak suka pertobatan. Iblis sukanya ngancem. Jadi kalau Anda udah memulai dalam hidup pertobatan, terus tiba-tiba kok masalah di depan makin banyak ya, itu iblis lagi ngancem. Jangan berhenti. Jangan nyalain Tuhan. Itu iblis lagi ngancem supaya kita berhenti dalam pertobatan. Jadilah di ayat yang keempat itu. Membangun reruntuhan yang berabad-abad. It's okay. Engkau kehilangan pekerjaan, it's okay. Gak apa-apa kalau bisnis usahamu lagi ancur-ancuran. Ayo, waktunya bangkit, waktunya bangun sama-sama di hadapan Tuhan. Waktunya bangkit. Jadilah pembawa apinya Tuhan untuk membangkitkan keluargamu. Gak apa-apa, Anda ditinggalkan pasangan, gak apa-apa. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Kalau kita gak tahu, toh kita lagi dipersiapkan Tuhan apa. Saya tidak pernah membayangkan jadi hamba Tuhan, saudara. Gak pernah terpikir di dalam otak saya, gak pernah sama sekali. Saya ini dari kecil udah bekerja, udah diajarin kerja sama mami papi saya. Kerja. Udah diajarin kayak begitu. Hidup mandiri itu udah ditanamkan sama orang tua saya dari kecil. Ya setidaknya ya saya memang sudah pelayanan dari sejak SMA sih, saya sudah pelayanan. Tapi untuk menjadi seorang hamba Tuhan, nggak pernah terpikirkan itu. Siapkan diri, ya. Membangun reruntuhan yang berabad-abad, mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka yang akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saya bangga hari-hari ini melihat kakak-kakak saya. Saya bangga melihat keluarga saya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya lagi ngobrol sama kakak laki saya. Saya senang banget. Kami bisa ngobrol dari hati ke hati, ngomongin tentang Tuhan. Kita ngomongin tentang firman Tuhan. Coba saudara, bertahun-tahun saya tidak pernah mempunyai momen yang seperti itu. Tapi coba, beberapa tahun ini, saya begitu bangga sekali melihat perubahan kakak-kakak saya. Melayani Tuhan, bersemangat, mau hidup benar. Wow. Coba lihat saudara, kalau hidup kita dipenuhi dengan api Tuhan, kita yang akan dipromosikan Tuhan untuk membawa apa? Api itu buat keluarga kita. Kita jadi dicari sama kakak adik kita, orang tua kita. Kita yang akan dicari. Karena mereka tahu bahwa kita yang punya api Tuhan itu. Mereka akan cari kita. Makanya kalau lagi diproses, jangan teriak-teriak. Engkau lagi dipersiapkan Tuhan. Untuk ini loh, menjadi pembebas tawanan. Jadi kalau temanya pagi hari ini, tentang ini tahun kemenangan, ya itu tujuannya. Ini loh, ayat 61. Itu tujuannya. Diberikan kepada Anda dan saya. Untuk apa? Memenangkan keluarga kita, memenangkan kehidupan kita secara pribadi, memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Jangan sibuk dengan kerjaan. Jangan sibuk ngurusin bisnis. Pekerjaan, iya. Kerja, waktunya kerja. Waktunya melayani ya melayani. Jangan jadi pemalas. Petani yang malas tidak akan pernah menuai apapun. Petani yang malas tidak akan pernah bisa menikmati hasilnya. Waktu kita malas dengan kehidupan kita tidak akan pernah menuai apa-apa. Ya? Sudah tahu ya?
kemenangan apa yang akan kita dapatkan? Ini ayat 61. Buat Anda dan saya. Amin. Sudah selesai, saudara. Ayo kita doa sama-sama. Satu hal, saudara, saya mau sampaikan. Ini tahun pencurahan Roh Kudus. 8 Juni 2025 kemarin, kita merayakan Pentakos Sunday. Ya, itu pencurahan Roh Kudus dilepaskan besar-besaran. Artinya apa? Waktu kita nyembah Tuhan, itu hadirat Tuhannya luar biasa dahsyat banget. Kuat, teguh, kuat. Hari-hari ini, rasakan hadirat itu kembali. Minta sama Tuhan, Tuhan aku minta hadirat-Mu. Tuhan aku minta kasih mula-mula. Tuhan aku mau ya Tuhan. Ayo, siapkan diri saudara. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Ya Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Yang ikut live ini, ada begitu banyak kehancuran yang sedang kau alami. Tuhan mau memakai Anda dan saya sebagai pembangun reruntuhan itu. Semua diizinkan Tuhan mengalami kehancuran perekonomian, mengalami kehancuran keluarga. Diizinin Tuhan ngalamin itu. Supaya dimulai dari kita, pertobatan itu terjadi. Sebelum pasanganmu diubah, engkau terlebih dahulu yang diubah. Sebelum anak-anakmu mengalami pertobatan, diri kita lah yang diubah terlebih dahulu. Sebelum keadaan kita diubah sama Tuhan, kita yang harus merasakan pembebasan itu. Dengan tujuan, kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mari saudara, patahkan semua roh egoisme, keinginan-keinginan pribadi, kebutuhan-kebutuhan pribadi, patahkan itu semua. Roh egoisme, gak mau melayani, patahkan itu. Patahkan itu. Mulai katakan, Tuhan, ini aku, utus aku. Tuhan, aku harus bagaimana? Untuk membawa api Tuhan di dalam keluargaku. Tuhan, urapi aku ya Tuhan. Tuhan, urapi aku ya Tuhan. Untuk membawa api Tuhan bagi keluarga kami, bagi kehidupan kakak adik kami, bagi kehidupan anak-anak kami. Pakai kami semua ya Tuhan, untuk membawa api-Mu buat segala kehidupan keluarga kami. Orang-orang yang kami kenal ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus ada begitu banyak goncangan yang harus kami alami. Tapi pakai setiap kami ya Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu. Kami tahu kami nggak kuat ya Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan di Yesaya 61 ini tertanam di hati kami semua pagi ini ya Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan. Kami mengalami pertobatan terlebih dahulu. Kami merasakan kasih-Mu terlebih dahulu. Ini kami ya Tuhan. Ini aku, utus aku. Ini aku, ubah aku. Ini aku Tuhan, aku banyak salah. Aku banyak mengalami salah ya Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ubah hati kami ya Tuhan. Untuk membawa api keselamatan bagi seluruh keluarga kami. Orang-orang yang kami jumpai. Orang-orang yang satu kantor dengan kami. Karyawan kami, bawahan kami ya Tuhan. Urapan-Mu penuh bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan katakan begitu jelas dalam pujian tadi saudara. Bahwa goncangan itu membawa satu pertobatan yang dahsyat. Goncangan itu membawa satu perubahan yang dahsyat. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu hal yang luar biasa bagi hidup kita.
Wow Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ada satu orang yang tiap kali engkau berdoa, suamimu tuh merendahkanmu, suamimu tuh meremehkanmu. Jangan berhenti berdoa. Yang kau hadapi bukan suamimu. Yang kau hadapi adalah roh pembenci yang ditaruh iblis pada suamimu. Teruslah berdoa. Doamu membebaskan suamimu. Doamu mematahkan sikap kasarnya. Doa terus, doa terus. Pembawa api Tuhan. Ini tahun rahmat. Ini tahun pembebasan. Ini tahun membalikkan keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan kami masing-masing. 101 orang yang ikut live ini. Dan yang termasuk yang lihat di YouTube. Persiapkan kami ya Tuhan. Untuk membawa pembebasan bagi semua orang. Ini tahun Yobel, tahun pembebasan. Biar kami turut ambil bagian di situasi itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan biarlah pengurapan daripada Tuhan turun bagi setiap kami. Doa kami menjadi powerful. Waktu kami baca firman Tuhan, kami menjadi paham. Kami menjadi mengerti. Pengurapan Tuhan yang baru turun bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Wow. Tuhan Yesus dahsyat ya. Oke, saudara. Selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Semakin on fire. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. God bless.